Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kamu akan mendengar kisah-kisah yang penuh makna, emosi, dan pelajaran hidup. Bayangkan jika kamu seorang perempuan biasa, jauh dari kampung halaman, bekerja sebagai pembantu di negeri orang, lalu tiba-tiba hamil kembar 5 dari seorang majikan bangsawan Arab. Dan lebih mengejutkannya lagi, bayi-bayi yang kamu kandung, ternyata cucu dari seorang sultan. Inilah kisah dramatis tentang Nuraini, seorang TKW asal Indonesia yang harus menghadapi kenyataan pahit dan manis sekaligus, antara cinta, pengkhianatan, pelarian, dan kekuatan sebagai seorang ibu. Cerita ini fiktif namun disusun seperti nyata, agar kita bisa meresapi perjuangan dan mengambil hikmahnya. Jangan lupa, tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. Apakah kamu ikut terbawa emosi seperti saya saat menyusun cerita ini? Kalau kamu suka cerita seperti ini, silakan like, share, dan subscribe channel ini. Sekarang, siapkan hati dan pikiranmu, karena kisah ini tidak akan mudah dilupakan. Namaku Nuraini. Aku berasal dari desa kecil di Jawa Tengah, di mana sawah lebih luas daripada jalanan, dan impian seringkali harus dikubur oleh kemiskinan. Aku anak pertama dari 5 bersaudara. Ayahku sakit-sakitan, dan ibuku hanya buruh cuci. Demi membantu keluarga, aku nekat berangkat menjadi TKW ke Timur Tengah. Dengan segala ketakutan, aku menginjakan kaki di tanah asing yang dipenuhi gurun dan kemewahan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Aku ditempatkan di sebuah rumah megah di Riyadh, Arab Saudi. Rumah itu bak istana. Tiang-tiangnya tinggi menjulang, lampu gantung kristal di setiap ruangan, dan aroma parfum mahal menguar dari setiap sudut. Keluarga majikanku adalah orang kaya, sangat kaya. Namun, dari semua penghuni rumah itu, hanya satu orang yang selalu membuatku gugup tiap kali bertemu. Tuan Fares, anak tertua dari majikanku. Wajahnya tampan, kulitnya bersih, tatapannya tajam, tapi sering tersenyum padaku dengan cara yang aneh. Bukan seperti tuan pada pembantu, tapi seperti lelaki pada wanita. Hari-hariku sibuk membersihkan rumah, mencuci, memasak, dan melayani keperluan keluarga besar itu. Tapi entah kenapa, Tuan Fares selalu saja muncul di tempat-tempat aku bekerja. Kadang di dapur, kadang di taman, bahkan pernah di ruang cuci. Awalnya aku menganggap itu kebetulan. Tapi lama-lama, sorot matanya membuatku tak tenang. Setiap kali dia bicara, suaranya rendah dan pelan, tapi jelas menyimpan maksud. Suatu malam, saat aku hendak mengantar teh ke ruang baca, lampu mendadak padam. Gelap. Hanya cahaya bulan dari jendela besar yang masuk ke dalam ruangan itu. Aku berdiri mematung, gelisah, mencoba mencari saklar. Tapi tiba-tiba, seseorang memegang lenganku dari belakang. Nafasku tercekat. Itu dia, Tuan Fares. Wajahnya sangat dekat. Aku tak bisa bergerak. Ana uhibuk, bisiknya pelan. Aku tak paham sepenuhnya, tapi aku tahu arti kalimat itu. Aku kaget, ketakutan, tapi juga bingung. Kenapa dia mengatakan itu? Aku hanya pembantu. Aku hanya Nuraini dari desa terpencil yang bahkan tak tamat SMA. Tapi sejak malam itu, semuanya berubah. Mulai malam-malam berikutnya, dia semakin sering mencari-cari alasan agar aku tetap di rumah utama. Tak diizinkan tidur di kamar pembantu di luar bangunan. Aku mulai diberikan pakaian yang lebih bagus, makanan yang berbeda, dan bahkan kamar yang lebih nyaman. Hingga suatu malam yang tak akan pernah kulupakan. Malam yang membuat hidupku berubah untuk selamanya. Malam itu sunyi. Udara Riyadh terasa lebih dingin dari biasanya. Langit penuh bintang, tapi di dalam kamar, jantungku berdegup kencang. Aku sedang menyapu lantai marmer kamar utama saat suara pintu tertutup perlahan dari belakang. Aku menoleh. Tuan Fares berdiri di sana, mengenakan jubah putih panjang dan tatapan yang sulit kuterjemahkan. Dia tidak bicara, hanya berjalan pelan mendekatiku. Napasku tercekat, kakiku gemetar, sapu jatuh dari tanganku. Aku ingin berlari keluar, tapi tubuhku seperti membeku. Aku tidak akan menyakitimu, katanya pelan, dalam bahasa Indonesia yang patah-patah. Aku cinta kamu.
Aku tak menjawab, hanya bisa menunduk. Tapi saat dia mendekat dan menyentuh bahuku, tubuhku seolah tak punya kendali. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku menyerahkan segalanya. Bukan karena cinta, tapi karena takut, bingung, dan rasa tak berdaya yang tak bisa aku lawan. Hari-hari setelah itu seperti kabut. Tuan Fares memperlakukanku dengan sangat lembut. Dia memberiku hadiah, parfum mahal, bahkan sempat membelikan kalung emas. Tapi di dalam diriku, ada rasa bersalah, malu, dan ketakutan yang terus menghantui. Aku mulai kehilangan semangat kerja. Beberapa kali hampir ketahuan oleh nyonya rumah karena aku sering melamun saat bekerja. Lalu tubuhku mulai menunjukkan perubahan. Aku muntah di pagi hari. Aku merasa cepat lelah, dada terasa penuh, dan punggung sering sakit. Aku mencoba menyembunyikannya, tapi seorang pembantu tua bernama Fatimah mulai curiga. Dia perempuan Yaman, sudah tua, tapi sangat bijak. Saat dia melihatku pucat dan terus-menerus memegang perut, dia menarikku ke kamar dan menatap mataku dalam-dalam. "Kamu hamil ya, Nuraini?" Aku tak bisa menjawab. Tapi air mataku langsung jatuh. Tanpa suara, aku mengangguk pelan. Fatimah memelukku erat, seolah tahu betapa hancurnya aku di dalam. Dia membawaku ke bidan kampung rahasia yang biasa menangani pembantu-pembantu yang mengalami hal serupa. Tapi hasil pemeriksaan membuat semua orang terdiam. "Kamu hamil kembar," ujar bidan itu dengan wajah kaget. Aku terhenyak. Tapi itu belum semuanya. "Bukan kembar 2, bukan 3, kamu hamil kembar 5. Aku membeku. Dunia seperti berhenti berputar. 5 anak? Di dalam tubuhku? Fatimah menjerit pelan dan langsung bersujud. Aku tak tahu harus tertawa atau menangis. Kepalaku berputar-putar. Dadaku sesak. Aku bahkan belum tahu bagaimana cara merawat satu anak. "Sekarang, 5? Bidan itu menatapku serius. "Kamu istimewa, anakku. Ini tidak biasa. Ini sangat langka. Tapi kamu harus hati-hati. Ini bisa membahayakan nyawamu." Aku pulang ke rumah majikan malam itu dengan langkah gemetar. Tuan Fares belum tahu. Tak ada yang tahu. Tapi aku tahu. Waktuku sudah tidak banyak untuk menyembunyikan semuanya. Aku memandangi langit malam dari jendela kamarku. Dalam hati, aku memohon pada Allah. Walaupun aku tahu aku telah salah, tapi tolong selamatkan anak-anakku. Hari demi hari berlalu, dan perutku makin membesar. Aku mulai sulit bergerak, napas pendek, dan sering merasa sakit di punggung bawah. Aku berusaha menyembunyikannya dengan memakai pakaian longgar dan selalu membawa baju pelapis agar tubuhku terlihat lebih tebal, bukan hamil. Tapi rumah itu penuh mata. Pembantu lain mulai curiga, termasuk nyonya rumah. Nyonya Salma, ibu dari Tuan Fares, adalah wanita yang sangat anggun tapi juga sangat tajam. Ia jarang berbicara dengan pembantu, tapi sekali dia bicara, nadanya selalu membuat tubuh bergetar. Suatu pagi, saat aku sedang menyiram bunga di taman belakang, dia berdiri di balkon lantai 2 dan menatapku tajam. Lama, tanpa kata-kata. Tatapan yang membuat jantungku berdetak tak karuan. Fatimah mencoba melindungiku sebisa mungkin. Ia sering mengalihkan perhatian nyonya saat aku kesulitan bekerja. Ia juga mulai memasak jamu-jamuan sederhana untuk memperkuat tubuhku. Tapi semuanya terasa seperti menahan banjir dengan telapak tangan. Dan akhirnya, badai itu datang lebih cepat dari yang kami perkirakan. Hari itu, majikan mengadakan acara makan malam besar bersama kerabat bangsawan. Rumah dipenuhi tamu. Aku ditugaskan di dapur membantu menyiapkan makanan. Tapi tiba-tiba tubuhku limbung. Pandanganku buram. Semua suara terdengar jauh. Dan sebelum aku sempat memanggil siapapun, tubuhku jatuh menghantam lantai. Aku terbangun di kamar tamu. Tubuhku terasa berat. Yang pertama kulihat adalah Tuan Fares duduk di sampingku. Matanya penuh kecemasan. "Nuraini, kamu pingsan. Aku takut kehilanganmu." Aku berusaha duduk, tapi rasa nyeri di pinggang membuatku meringis. Tiba-tiba, pintu terbuka. Nyonya Salma masuk.
Langkahnya pelan tapi pasti. Wajahnya tidak marah, tapi dingin, seolah menyimpan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada amarah. Apa yang terjadi di rumah ini, Fares? Tanyanya datar. Tuan Fares berdiri dan menatap ibunya. Lama. Lalu akhirnya dia bicara. Nuraini sedang hamil. Ruangan hening. Fatimah berdiri kaku di sudut kamar. Aku hanya bisa menunduk. Jari-jariku menggenggam selimut dengan erat. Dan anak itu, anakmu? Tanya Nyonya Salma tanpa mengubah nadanya. Tuan Fares mengangguk. Bukan 1, 5. Untuk pertama kalinya, wajah Nyonya Salma berubah. Ia menarik napas dalam-dalam. Lalu menatapku dengan sorot mata yang tak bisa kutebak. Kau sadar, Fares, siapa kita? Kau sadar apa artinya ini? Tuan Fares tetap berdiri tegak. Aku tahu, dan aku siap bertanggung jawab. Tapi aku tahu, semudah itu tidak mungkin. Ini bukan cinta biasa. Ini bukan keluarga biasa. Mereka keluarga darah bangsawan. Dan aku, siapa aku? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Dari balik tirai kamar, aku mendengar bisik-bisik antara Nyonya Salma dan suaminya di ruang tengah. Kata-kata, kehormatan, aib, dan sultan terus terulang. Lalu, satu kalimat menghantam dadaku seperti palu. Anak-anak itu harus diamankan. Tak boleh jatuh ke tangan siapapun di luar keluarga. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku sadar, sejak saat itu, yang mereka incar bukan aku, tapi anak-anak di dalam kandunganku. Malam semakin larut, tapi pikiranku tak bisa diam. Kata-kata Nyonya Salma terus terngiang di kepala. Anak-anak itu harus diamankan. Kalimat itu bukan bentuk kepedulian. Itu perintah, ancaman. Dan aku tahu persis, jika mereka mengambil anak-anak itu dariku, aku tak akan pernah melihat mereka lagi. Fatimah masuk diam-diam ke kamarku. Matanya merah, seperti habis menangis. Di tangannya ada kantong kain kecil yang berisi roti kering, sebotol air, dan selembar uang rial yang dilipat-lipat. Kamu harus pergi malam ini, bisiknya. Mereka akan membawamu ke rumah sakit kerajaan besok. Setelah itu, kamu tidak akan keluar lagi. Aku terdiam. Kakiku lemas. Pergi? Kemana? Dengan perut sebesar ini? Tapi Fatimah menggenggam tanganku dengan erat. Aku tahu satu orang yang bisa bantu. Sopir lama keluarga ini. Namanya Yusuf. Dia tinggal di perkampungan tua, 2 jam dari sini. Aku akan kirim pesan lewat adik laki-lakiku malam ini. Tapi kamu harus keluar sekarang. Lewat pintu belakang dapur. Aku akan jaga agar kamera tidak menangkapmu. Air mataku jatuh. Aku memeluk Fatimah sekuat tenaga. Tak pernah aku merasa disayang seperti itu sejak aku sampai di negeri orang. Setelah semuanya tenang, aku mengenakan abaya hitam panjang dan cadar. Dengan langkah gemetar, aku menyelinap keluar rumah, melewati lorong gelap di belakang dapur, lalu keluar lewat pagar samping yang biasa digunakan petugas kebun. Angin malam gurun menyambutku dengan dingin tajam. Aku berjalan perlahan, menyusuri jalan tanah berbatu. Jantungku berdetak kencang setiap kali ada mobil melintas. Setiap suara, setiap cahaya lampu, membuatku ingin lari dan bersembunyi. Setelah hampir 1 jam berjalan kaki, aku sampai di halte kecil di ujung kota. Tak ada siapa-siapa. Hanya deru angin dan bayangan gelap di kejauhan. Aku duduk di kursi besi berkarat, memegangi perutku yang mulai menegang. Anak-anakku bergerak. 5 kehidupan kecil yang bertahan di dalam tubuhku. Tak lama kemudian, sebuah mobil tua berhenti di depan halte. Sopirnya membuka jendela. Wajahnya kurus, berjenggot, dan matanya tajam namun tenang. Kamu Nuraini? Tanyanya dalam bahasa Indonesia yang lancar. Aku mengangguk pelan. Masuk cepat. Kita tidak punya waktu. Aku naik ke dalam mobil. Yusuf, sopir lama keluarga itu, ternyata memang sudah lama tahu tentang hubungan gelap di rumah itu. Tapi ia juga tahu, jika anak-anak itu lahir dan diketahui oleh pihak kerajaan, maka mereka akan diambil paksa, dan aku,
bisa saja menghilang. Kita akan ke kampung tua dekat perbatasan, ujarnya sambil menyetir. Di sana ada rumah aman. Banyak wanita sepertimu. Mereka juga pernah dicintai, lalu dibuang. Aku memandangi lampu-lampu kota yang menjauh. Aku tak tahu akan kemana. Tapi aku tahu, aku tak akan menyerah. Karena sekarang aku bukan lagi hanya Nuraini si pembantu rumah tangga. Aku adalah ibu dari 5 anak yang harus kulindungi, dengan nyawa sekalipun. Dari kisah ini, kita belajar bahwa sebesar apapun ujian hidup, jika kita tetap bersabar, menjaga kehormatan, dan menggantungkan harapan hanya kepada Allah, maka jalan keluar akan selalu terbuka. Kehidupan bisa berubah dalam sekejap, dan Allah bisa mengangkat derajat siapapun yang Dia kehendaki, dari yang rendah menjadi mulia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq 2:3. Cerita ini adalah fiktif dan tidak berdasarkan kisah nyata, dibuat menyerupai kenyataan agar kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari setiap bagian ceritanya. Jangan jadikan ini bahan fitnah atau prasangka, tapi sebagai pengingat bahwa di balik ujian hidup, ada kuasa Allah yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa like, tinggalkan komentar pendapatmu, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ask ChatGPT.